Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menegakkan salat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mewujudkan peradaban yang lebih Qur'ani, peradaban yang lebih Islami. Kami sekalian, ada yang perlu saya sampaikan tentang kedudukan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam itu ada hari besar. Hari besar Islam itu hanya ada 3. Nun saya mau jadi titik ini ya. Hari besar Islam itu hanya ada 3. Yang pertama adalah Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Yang ketiga Hari Tasyrik. Dari yang saya sebut tadi semuanya terikat dengan hukum-hukum tertentu karena merupakan hari besar Islam. Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik, kita berpuasa bukan pahala yang kita dapatkan, justru dosa yang kita dapatkan, sebab kita haram puasa di hari-hari tersebut. Sebab hari besar Islam. Yang kedua, hari yang dibesarkan oleh umat Islam, benten hari besar Islam dan hari yang dibesarkan umat Islam itu beda. Semisal 1 Muharram mengawali kalender Hijriah. Zaman Nabi belum ada kalender Hijriah. Tapi orang rame-rame untuk memperingati 1 Muharram. Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Sekarang ada Maulid Nabi. Itu hari yang dibesarkan umat Islam sebab ada momen-momen yang penting pada hari itu. Lalu sekalian, di dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggalnya pun 12 Rabiul Awal, bukan kebetulan itu. Kalau kemudian Rasulullah di Isra Mi'rajkan 27 Rajab, bukan kebetulan. Sebab Rajab itu termasuk salah satu arba'atul hurum, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian yang namanya Lailatul Qadar diturunkan pada bulan Ramadan, itu pun bukan kebetulan. Semua sudah disetting oleh Allah seperti itu. Oleh karena itu jangan dipermasalahkan. Ya, sekali lagi jangan dipermasalahkan. Pak, hukumnya wong merayakan Maulid itu boleh atau bid'ah?
semua ditarik-tarik pada hukum. Kalau hari besar Islam terikat oleh hukum-hukum tertentu, ya. Jadi kalau hari besar Islam tadi, Pak, Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik, terikat dengan hukum-hukum tertentu, tidak boleh puasa, ya. Tapi kalau Isra Mi'raj, Sabtu Muharram, jenengan bebas, tidak puasa silakan, puasa juga silakan, ya. Karena apa? Tidak terikat dengan hukum. Oleh karena itu, jika kemudian ada orang bertanya, bagaimana kemudian kedudukan Isra Mi'raj Nuzul Quran? Itu sebetulnya hari yang dibesarkan oleh umat Islam yang menggunakan momen penting itu untuk diperingati agar risalah-risalah Islamiyah itu hidup kembali, diingat kembali, termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Pak, Nabi Muhammad lahir sampai dengan nanti datanya kiamat, kehidupannya itu penuh dengan fitnah. Sampai dengan zaman yang sudah modern seperti ini, masih banyak orang yang memfitnah Nabi dalam bentuk karikatur, ya kan? Kemarin ada kartunis yang kecelakaan meninggal. Ujung-ujungnya kartun itu, ya, digunakan untuk melecehkan, menghina, membuli Nabi Muhammad SAW. Sementara jika tidak ada umat Islam yang kemudian menghidupkan risalah-risalah Islam, tidak mau lagi menghidupkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi dengan risalah-risalah itu, sejarah-sejarah itu, bahkan kehidupan Nabi Muhammad itu, menjadi umat Islam yang tidak tahu tentang sejarah Nabi. Lah, momen Maulid Nabi itu sebetulnya untuk mengingatkan sejarah Nabi. Untuk selanjutnya kita hendaknya menghidupkan syariah yang dia bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pagi hari ini kita menggunakan judul atau tema mewujudkan cinta Rasul dengan mengamalkan sunnah harian. Sunnah Nabi banyak sekali, Pak, banyak sekali. Lah, kita batasi yang ada dalam makalah itu. Itu yang penting yang saya sampaikan dulu. Jadi kedudukan Maulud di dalam di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, saya beri pengantar dalam makalah itu merupakan suatu ungkapan orang-orang Barat tentang Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Barat dalam hal ini orang-orang yang sudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya tulis dari buku yang berjudul A Man and Woman Around the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya cukup tebal, berbahasa Inggris, dan itu merupakan kumpulan dari pendapat-pendapat orang, ya, yang tadinya benci pada Islam, kemudian begitu mendapat hidayah, dia mempelajari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Itu pengantar dari makalah itu. Sekarang kita mari pelan-pelan membicarakan tentang dasar-dasar pembicaraan cinta Rasul. Gini aja, Pak, ya, supaya nanti bisa ini bentuk makalahnya di sini kan, Pak, ya. Saya bikin untuk makalah. Di dalam Al-Quran ada dua sosok Nabi dan Rasul yang patut untuk kita teladani. Ini dileng-geleng nih, ya. Di dalam Al-Quran ada dua sosok Nabi dan Rasul yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diperintahkan untuk meneladani. Yang pertama, Nabi dan Rasul yang bernama Ibrahim. Tapi sekalian, nama Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran hingga 121 kali.
Sampeyan aja percaya, dicek mangke nggih, dicek. Jenengan waos mulai Al-Fatihah sampai Anas. Sampeyan waos mawon. Engko nek ana Ibrahim digarisbawahi. Ibrahim digarisbawahi. Kula sampun maos, kula sampun teliti. Sebanyak 121 kali disebut dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Quran surat Mumtahanah. Ya, kita buka aja lah, kita buka dulu Qurannya ya. Dalam Quran surat Mumtahanah, ayatnya ayat yang keempat. Ini untuk perhatian saja ya. Jenenge ngaji ku nggawa pulpen. Ngaji ku nggawa pulpen. Dadi engko nek misal Mumtahanah ayat 4, ini dengan tulis mawon, Mumtahanah ayat 4. Nanti di rumah dicek. Dah ya, kita lihat pelan-pelan Quran surat Mumtahanah. Nah ini kan ayatnya ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sangat jelas di situ disebutkan nama Ibrahim. Qad itu huruf takkid namanya. Huruf takkid itu maksudnya huruf yang digunakan untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya suri tauladan bagi kalian. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi yang patut dicontoh kehidupannya. Nama Nabi Ibrahim akan disebut oleh umat manusia, khususnya umat Islam di dunia sampai nanti akhir zaman, bersamaan dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sebab seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika bersolawat dapat dipastikan akan mengatakan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim. Redaksi ini Pak tidak akan pernah berubah sampai nanti akhir zaman. Tidak ada wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Musa, tidak ada. Tetapi Ibrahim yang disebut. Jadi nama Nabi Ibrahim itu akan disebut oleh umat Islam sampai nanti akhir zaman, berdampingan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya Pak, nyun sewu niki. Orang laki-laki hitam nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Ibrahim. Nabi dan Rasul pertama yang khitan itu Ibrahim bil qodum. Apa bil qodum? Dengan parang sunate. Ya. Saya berharap semua yang hadir di sini bisa haji. Jenengan haji Pak, lempar jumroh, balang jumroh. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Ibrahim. Jenengan sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, nyontoh siapa? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama Ibrahim. Siapa itu? Siti Hajar. Jadi menyontoh di situ. Karena Pak memang uswah di situ. Nah, sekarang kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata ajaran-ajaran Ibrahim ini kemudian dihidupkan, yang oleh kaidah usul fikih disebutkan syar'u mangkoblana, syariat-syariat yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya ono hitan, balang jumroh, itu menyontoh Nabi Ibrahim oleh Nabi Muhammad tetap dihidupkan itu. Nah, berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Kalau Mumtahanah ayat 4, Allah dengan tegas menyebut nama Ibrahim, sangat jelas. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Tetapi dalam Quran surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi Rasulillah. Fi Rasulillah di sini maksudnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak sekalian, pada saat kita memperingati Maulid Nabi, seyukyanya kita itu cinta pada Rasul dengan cara atau dengan jalan menghidupkan apa yang pernah beliau ajarkan. Ali Imran ayat 31 disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, sebab di situ dhamir mukhatab ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Pak, kalimat itu ada kata fattabi'uni. Ittiba. Ittiba itu mengikuti. Walaupun tidak tahu maksudnya, diikuti. Kalau nanti jenengan masuk Masjidil Haram, niku mboten wonten salat tahiyatul masjid. Ya. Begitu kita masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah ada di bawah. Di mengisor plek 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 ke bawah. Kita lihat itu ada Ka'bah di situ. Langsung kita akan menuju pada garis memulai tawaf, ya. Nah, dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar, tawaflah kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Di pojok Ka'bah itu ada batu hitam, namanya Hajar Aswad. Hajar itu adalah batu, aswad itu hitam. Rasulullah pada saat tawaf, pada setiap pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, beliau berhenti mengambil batu hitam itu, diusap batu itu, dicium batu itu, dikembalikan. Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang paling dekat melihat Nabi bertingkah seperti itu tanpa bertanya, Pak. Ambil batu itu, diusap batu itu, dicium batu itu, dikembalikan. Umar bin Khattab pada giliran ketiga melihat 2 orang sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, bertingkah seperti itu, dia pun menyontoh. Ini ittiba namanya. Diambil batu itu, diusap batu itu, diciumnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu yang hitam, sekiranya Rasul tidak mencium kamu, aku pun tidak sudi mencium kamu. Kemudian dikembalikan. Sampai dengan detik ini, Pak, semua ahli tafsir hadis tidak memberikan syarah apa maksud mencium Hajar Aswad itu. Ini ittiba namanya. Orang ngerti maksudnya tapi ngikuti. Jika sudah ada berita yang benar, berita yang sahih, Nabi pernah melaksanakan seperti itu, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, bagi orang yang mencintainya, maka orang itu akan mengikuti, menyontoh laku dari Nabi Muhammad SAW. Itu ittiba. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Itu kalimat datangnya dari Allah. Tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi coro Surabayaan, Mat Muhammad ngomong nang umatmu. Apa sing diomongne? Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini Muhammad. Ya.
Jadi Allah menuntun Nabi Muhammad untuk mengatakan seperti itu pada umatnya. Mencintai Rasul berarti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti seharusnya kita mencintai Rasul. Akibat dari itu maka Allah akan mengasihi kamu, mengampuni dosa-dosamu. Kita lanjutkan. Tapi sekalian, karena ini kita bicarakan tentang kepribadian Rasul, maka tidak ada lain kecuali harus ada dalil yang menyertai pembicaraan. Sebab bicara tentang Rasul, bicara tentang keimanan. Subhanallah, ada orang, ini pemikiran liberal ya, pemikiran liberal. Dia mengatakan begini, mengapa Muhammad itu harus disebut dengan Nabi atau Rasul? Kok tidak disebut sebagai orang pinter saja? Aristotle, Plato itu orang-orang pinter, tapi tidak pernah disebut sebagai seorang nabi. Pak, bicara tentang nabi itu bicara tentang keimanan, ya. Bicara tentang Rasul, bicara keimanan. Di dalam paradigma Islam berpikir itu bicara tentang keimanan harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil jangan bicara. Dari Anas bin Malik ia berkata, Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik itu kawulone Nabi, pembantunya Nabi. 10 tahun hidup bersama Nabi Muhammad di satu rumah. Itu Anas bin Malik. Mengatakan Rasulullah bersabda kepadaku, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2602. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Pak, ini dititeni Bang ya, dititeni. Kalimat ini didahului dengan menghidupkan sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, itu tanda mencintai Rasul. Nah, sunnah Nabi itu pun sama Pak, harus berdasarkan dalil. Nah, ini kadang-kadang Pak, maaf ya, ini sekali lagi maaf, sama tidak usah tersinggung. Sama tidak tersinggung, sama tak cerita lagi. Nabi Muhammad itu dalam satu hidupnya, seluruh hidupnya itu haji cuma 1 kali, ya. Jadi hajinya Rasul ya haji waktu haji wada itu terakhir kali, yang pertama dan yang terakhir. Umrohnya 4 kali. Jadi ini memang gini lah, ini maaf ya, ada seorang ahli sejarah menyebut begini, Jesus Christ is life and death can pass it off with time. But Muhammad career can be followed point by point, day by day, the full life of his story. Nabi Muhammad itu luar biasa, hari demi hari bisa diikuti dalam sejarah, the full life of his story. Sampai dengan hajinya berapa kali, umrohnya berapa kali, sakitnya berapa kali, perang yang dilakukan berapa kali, istrinya siapa saja, makamnya di mana, full life of the story. Nah, sekarang permasalahannya, nyuwun sewu nggih, permasalahannya, saiki ana wong haji ping pindho, ping telu, ping papat. Dia mengatakan, Pak, haji yang pertama itu wajib, haji kedua, ketiga itu sunnah. Loh, sunnah itu nyuntuh sopo? Hajinya Nabi cuma sekali. Ya, loh, kita harus berpikir kritis loh ya. Namanya sunnah itu menyontoh, menghidupkan kembali yang pernah diajarkan Rasul. Jadi kalau kita mau berpikir kritis, kita akan menemukan keganjilan-keganjilan seperti itu.
Jadi ini ono wong lunga kaji ping 3, ping 3, ping 4, ping 5, bahkan ping 10, lho iku nyuntuh sapa? Nabi lho pisan. Jangan mengatakan Pak haji yang kedua ketiga itu sunnah. Lho sunnah itu nyuntuh sapa? Ya. Nah, ini. Saya ulangi lagi. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Ya, bukti cinta itu menghidupkan sunnah. Oleh karena itu jangan remehkan hal-hal yang bernilai sunnah. Hal yang remeh itu Pak, yang sangat berbahaya itu gini Pak. Yang berbahaya loh. Ya sunnah. Sunnah itu gak dilakoni ora apa-apa. Nek dilakoni berpahala. Ini sangat berbahaya loh Pak. Tapi itu nantinya orang akan meremehkan sunnah. Menganggap sunnah gak penting Pak, gak dilakoni ya gak apa-apa. Nah, ora tahajud ora apa-apa, ora witir ora apa-apa. Loh akhirnya apa? Meremehkan. Padahal menghidupkan sunnah, melaksanakan sunnah itu tanda cinta pada Rasul. Dan Rasul menyebutkan barang siapa mencintaiku maka dia akan memasuki surga bersamaku. Hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 2602. Kita lanjutkan. Ini masalah mencintai keluarga Nabi, ya. Sebab Nabi punya 2 cucu, namanya Hasan dan Husain. Ya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani." Barang siapa mencintai keduanya, keduanya itu siapa? Cucunya Nabi, namanya Hasan dan Husain. Hasan itu pertama, Husain itu yang kedua. Dan 2 cucu Nabi ini wajahnya mirip dengan Nabi, putra dari Fatimah Az-Zahra. Nah, ya. Adapun amalan-amalan harian yang mestinya kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah sebagai berikut. Ini pembatasan Pak ya. Sunnah Nabi itu banyak sekali. Kita bahas sehari tidak habis. Saking banyaknya, nah kita batasi di situ, ya kita batasi. Yang pertama adalah berucap salam ketika masuk rumah. Jangan remehkan ucapan salam pada saat kita memasuki rumah. Sebab Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, mewanti-wanti, ya bunayya, wahai anakku. Sebab Anas bin Malik Pak 10 tahun ikut Rasulullah dan selisih umur itu jauh, maka Anas dipanggil sebagai putraku sendiri. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakah alaika wa ala ahli baitik. Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2622. Wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, ucapkan salam, niscaya akan menjadi berkah bagimu dan berkah pula bagi keluargamu. Barokah itu penting Pak. Barokah itu bermakna ziyadatul khair. Barokah itu artinya bertambahnya kebaikan. Beberapa waktu lalu sudah saya sebutkan di sini. Harta bisa banyak, tapi belum tentu ada barokah. Tanda harta itu barokah adalah dengan harta itu bertambah pula kebaikan yang ada pada diri kita. Nek ono wong duwe akeh, banyak menolong fakir miskin, banyak menolong yatim piatu, banyak menolong orang-orang yang berkekurangan rezeki dengan hartanya, itu berarti hartanya barokah, tambah kebaikan. Tapi kalau hartanya itu, uangnya itu digunakan untuk modal maksiat, itu artinya harta dan uang itu tidak barokah.
sebab semakin banyak kejelekan, tambah sugih, tambah zalim, iku ora barokah namanya. Berucap salam pada saat kita memasuki rumah perlu diperhatikan, Pak. Umur kita ini nanti, ya, umur kita ini nanti akan banyak habis di dua tempat. Nomor satu, umur kita nanti banyak habis di dalam rumah. Contoh, Pak, ya, wis pensiun, kena stroke, diabetes tinggi, kolesterol tinggi, wis ora kober, Pak, wis ora seneng nang mall, nang plaza-plaza, mlaku-mlaku, wis ora seneng, wis nang omah wae, sebab wis kena stroke. Banyak habis dalam rumah waktu kita itu. Ibu-ibu lebih sering dalam rumah, ya. Jadi nantinya umur kita itu banyak habis dalam rumah. Yang pertama. Yang kedua, umur kita nanti banyak habis di tempat pekerjaan. Banyak sudah di antara kita habis subuh berangkat kerja, pulang nanti maghrib, bahkan lembur sampai jam 8 malam baru pulang. Terus begitu, kecuali hari Sabtu dan Ahad. Nah, Bapak sekalian, kalau sedemikian itu, maka di dua tempat itu aktivitas kita harus bernilai ibadah. Nah, salah satunya ada ini dalam rumah ini. Karena nanti rumahmu itu kau gunakan untuk menghabiskan umurmu, maka begitu masuk rumah ucapkan salam. Dengan demikian Allah akan menurunkan keberkahan dalam rumahmu itu. Rumah itu kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, penghuni rumah memasuki rumah hatinya tenang, tentrem, ayem. Ya. Karena rumahnya penuh dengan barokah, kerasan dalam rumah itu. Berhati-hatilah, Bu, jika jenengan punya suami tidak betah di rumah. Bapak-bapak juga harus hati-hati, berhati-hatilah, Pak, jika punya istri tidak betah di rumah. Reuni ya. Saiki ono HP ya. Subhanallah. Ketemu konco-konco SD, konco-konco SMP, konco-konco SMA, reuni. Konco SD reuni, konco SMP reuni, konco SMA reuni, paut reuni. Iku ngono tandane ora kerasan nang omah. Ya, hati-hati. Nah, Bapak sekalian, saya bukakan ada hadis yang cukup bagus untuk kita simak, ya. Ini, Pak, saya perbesar, ya. Nah, saya perbesar. Dalam makalah itu ada, ya? Ada, ya. Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, ini Sahih Muslim, Pak, ya, mengatakan begini: idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaiton la mabita lakum wala asa. Jika seseorang menyebut asma Allah ketika hendak masuk rumah, bubar dari masjid ini, kita masuk rumah kita masing-masing, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, kemudian assalamualaikum warahmatullahi untuk keluarganya. Kita makan dalam rumah itu pun kita ingat kepada Allah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan, ngomong-ngomong setan ini, lama bitalakum wala asa. Apa sing diomongno setan? Kita tidak bisa nginep di rumah ini. Mabit itu nginep. Jenengan naik haji nanti mabit di Muzdalifah, nginep di sana. Saya kira ono anak SD SMP, lapole
anu Pak, ono acara mabit nang sekolahan. Mabit itu artinya nginep. Habis sekalian, jika ada orang masuk rumah berucap salam, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, makan juga menyebut asma Allah dalam rumah itu, setan ngomong tidak ada tempat menginap di rumah ini. Wala asya, tidak ada makan malam gratis di rumah ini. Asya itu makan malam, Pak. Jadi setan itu metu teko omah, wetenge luwih dadi setan bambung sing kuru-kuru. Sebab orang yang masuk rumah, penghuni rumah itu berucap salam, mengingat Allah pada saat masuk rumah. Pak, nun sewu nggih, niki wonten kalimat inda to'amihi, dan makan di dalam rumah. Bu, kula sanjangi nggih. Contone wong lanang elek. Contone wong lanang elek. Apa tandane? Ketok. Lelaki jelek adalah lelaki yang biasa makan di warung. Tondo-tondo wong lanang elek yaiku wong sing senengane mangan nang warung. Kali ini ada indah to'amihi, makan di rumah masing-masing. Pak, zaman Nabi Pak, itu kalau ada orang membawa kabar dari Nabi, dilihat dulu nih wong iki biasa mangan nang warung, hadisi dhaif. Apa ngono? Iya, sebab sudah menjadi kebiasaan orang yang suka makan di warung omongane gedabus. Sampeyan kok guyu, Pak? Iki ketara iki. Senengane mangan nang warung iki. Zaman lihat aja. Sekarang kafe-kafe, Pak. Sing jenenge kopi sak gelas iki iso sak jam 2 jam lho. Apa gedabus. Bisa bertahan lama dia di kafe, bisa bertahan lama dia ngomong-ngomong ngalor ngidul, membuang waktu, dan waktu itu adalah umur. Makanya zaman Nabi Pak, nek ana wong nggawa kabar teko Nabi kok biasa marung, omongane iku nak warung-warung, omongane iku gak dipercaya, hadis dhaif. Ya. Tapi ngeten iki Pak, wonten alasan. Pak, aku pengen nawang orang Pak, masalah bojo gak tahu masak. Makanya orang perempuan harus pandai masak itu. Tetapi sekarang ada fenomena bahwa anak-anak perempuan kita tidak suka belajar masak, ya kan? Fenomena sekarang banyak anak-anak perempuan kita makannya di restoran, makannya di mall-mall, di plaza-plaza gitu, makan roti, ya. Nah, ya saya tidak mengatakan makan di warung haram, enggak loh ya, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan makan di warung haram, tidak, tetapi itu etika, ya, etika. Boleh jenengan beli makan di warung, bawa pulang, makan dalam rumah, itu boleh, beretika namanya, ya. Kita lanjutkan. Wa idza dakhala falam yadhkuru waha inda dukhulihi qala syaiton adraktumul mabit wa idza lam yadhkuru waha inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asha. Jika ada orang masuk dalam rumah tidak menyebut asma Allah, tidak berucap salam, juga tidak berucap basmalah waktu masuk rumah, makan dalam rumah juga tidak pernah menyebut asma Allah, qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan, adraktumul mabit wal asha, kita bisa nginep di rumah ini, kita dapat makan malam gratis di rumah ini. Setan lawamu lemu, ya, goda-godakan bareng karo sing duwe lemah. Wah, padha lemune. Siapa yang semalam tidur bersama setan kelihatan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh. Jika ada umat Islam bangun begitu ada adzan subuh, berarti semalaman tidurnya bersama setan. Apa meneh sing karipan utawa nemen. Pak, jika ada orang bangun dari tidur setelah ada adzan subuh, itu artinya dia meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Makanya Pak, disunahkan di dalam syariat Islam. Saya tidak tahu di masjid sini ya, ada adzan awal. Sini ada adzan awal. Adzan awal itu membangunkan umat Islam untuk sholat tahajud. Makanya adzan awal itu tidak ada iqomahnya, sebab tahajud itu munfarid. Tahajud itu Pak dilaksanakan sendiri-sendiri, munfarid. Makanya adzan awal itu tidak pakai iqomah ya. Jika ada orang kemudian bangun kesiangan, itu kasus ya. Wong karipan itu wong kasus, kena kasus Pak. Mengapa demikian? Iya, bertentangan dengan sunatullah. Sunatullahnya itu adalah setiap manusia itu akan bangun sebelum datangnya subuh, sebelum datangnya fajar. Jenengan titeni mawon omongan kula niki nggih, jenengan titeni. Jenengan Pak dapat dipastikan sebelum subuh ngelilir. Sak durung subuh mesti ngelilir. Durung ana tarhiman, durung ana wong maca Quran, belum subuh wis padha ngelilir. Dan semua makhluk yang bernyawa dijadikan seperti itu. Pitik jago kluruk durung subuh Pak. Manuk puter manggung durung subuh. Jenengan juga belum subuh sudah bangun. Cuman karena merasa ijek dalu, turu meneh Pak. Ya, turu meneh kebablasan, ya, kebablasan. Habis Pak. Belum. Terus ya, terus. Nah, yang kedua, berusaha untuk bangun pagi. Jadi bangun pagi itu Pak sunnah Rasul juga. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW berdoa untuk orang-orang yang bangun pagi. Coba ada doa ini. Doa Rasulullah ini berlaku sampai nanti akhir zaman. 15 abad yang lalu Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1133. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi buta. Apa pagi buta itu? Wong Jawa ngarani isuk umun-umun, isek peteng dedet. Wah, ya, isek peteng dedet. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Rasulullah 15 abad yang lalu berlaku sampai sekarang. Siapa di antara umat Muhammad yang bangun pagi, dia mendapatkan doa Nabi ini. Oleh karena itu jangan sampai dibiasakan karipan. Ya. Lanjut. Dihidupkan pula untuk berinfak di pagi hari. Sebelum kita melaksanakan aktivitas-aktivitas di hari yang akan kita lalui, jadi nanti siang, pagi hari kita sudah buka hari baru kita dengan berinfak dan bersedekah. Sebab nanti Pak, begitu kita bangun dari tidur, turun dua malaikat, plek 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 plek, turun dua malaikat. Berdoa untuk kita malaikat ini dengan doa yang antagonis. Artinya doa yang sangat bertentangan. Coba kita lihat dalam Sahih Muslim ini. Mami yauma yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani. Ini hadis Sahih Muslim, Pak. Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya. Di sini menggunakan kata mi yaumi yusbihu. Pada setiap hari di pagi harinya,
Yusbihu itu satu akar kata dengan subuh. Yaumi yusbihu, hari pagi, subuh gitu ya. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Pada saat kita bangun, malaikat dua ini turun. Kemudian mengatakan begini, sabda Nabi, fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya ini. Jadi pagi-pagi Pak, sebelum kita beraktivitas yang macam-macam, kita buka pagi itu dengan bersedekah. Makanya nanti disiapkan di rumahnya masing-masing, ya, ada kotak. Setelah kita bangun tidur, kemudian wudhu, tahajud, witir, ya, kemudian kita ke masjid untuk sholat subuh, ya, pulang atau kelas subuh, pada waktu subuh kita ambil uang, masukkan ke kotak amal di masjid. Atau mungkin bagi mereka yang berhalangan tidak ke masjid, setelah sholat subuh masukkan uang ke kotak itu Pak, memancing, memicu munculnya doa malaikat, ya Allah, berilah ganti harta si dermawan ini. Jadi sebelum beraktivitas kita buka hari dengan bersedekah. Kalau tidak itu yang kita hidupkan, kalau tidak itu yang kita lakukan, malaikat kedua akan berdoa, wa yaqulul akhar, dan berucaplah malaikat yang terakhir, yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Itu tiap pagi Pak. Makanya sekarang ini perlu kita galakkan, tidak hanya gerakan sholat subuh berjamaah, tapi kita juga menggalakkan gerakan infak di waktu subuh untuk mendatangkan doa para malaikat ini. Kamu sekalian, dulu Pak, zaman masih ngaji-ngaji di pesantren dulu ya, masih ngaji-ngaji di pondok dulu, elek-elek kula niki riyen cantri kiai, ngerti cantri? Cantri itu asistennya kiai, bagian gowo kitabe, bagian gawakno kacamatae, bagian ngentekno wedange kiai sing gak entek. Nek ana kiai dahar ngoten, muga-muga rantek, muga-muga rantek. Sebab nek ditinggal kiai ini digawe royokan. Itu dalam dunia pesantren Pak, biasa. Kiai yang saya ikuti Pak, yang saya tempati mondok itu, setiap pagi Pak, ke masjid untuk sholat subuh, ngerogoh saya Pak, ngelebokno duit nang kaleng. Itu tiap pagi. Nah, saya sebagai cantriknya tak titeni. Akhirnya Pak, tak kendel-kendel oleh kutakon, Yai, masjid niki gadane pesantren, masjid niki gadane pondok. Lah pondok niki gadane jenengan. Kok jenengan mlebetaken arta ten mriku? Nek nyeluk le duit sing tak lebokne iki ora akeh. Ya kadang-kadang 500, kadang-kadang 1000. Ya. Zaman itu Pak belum ada uang 2000-an ya. Waktu saya masih pondok dulu belum ada uang 2000-an. Sing ono ku 500, ono 1000 ono ya. Ora akeh. Tapi aku berharap untuk dungone malaikat. Jawaban hanya itu Pak. Setelah saya selesai pondok, setelah selesai ngaji-ngaji di pesantren, saya buka-buka hadis. Ternyata ketemu Pak hadis niki. Ya. Kula terus berkesimpulan, oh berarti biyen kiai sing tak elok iku ngamalno hadis iki. Tiap pagi harus kita buka hari kita dengan berinfak, dengan bersedekah, supaya kita mendapatkan doanya malaikat. Itu yang penting. Kita hidupkan Pak, ini sunnah Rasul. Ya.
Sekali lagi tidak usah banyak-banyak, tapi rutin. Lebokno. Kelotak 1000 berarti. Cepuni. 1000. Nek kresek durung karuan, minimal 2000. Sebab saya ini duit 1000 kertas wangel ya. Ini penting Pak, untuk dihidupkan. Wujud kita cinta pada Rasul, menghidupkan sunnah yang sudah banyak ditinggal oleh orang. Nah, di antara sunnah yang banyak ditinggal ini, infak di pagi hari. Lanjut Pak, membaca dan mempelajari Al-Quran. Pak, ini Pak ya, masalah Al-Quran. Ini diteri enggang apa? Teman-teman dititeni ini. Banyak orang yang membaca Al-Quran hanya berburu pahala. Mau Quran cek itu pahala. Itu benar. Tetapi membaca Al-Quran dengan berburu pahala itu tidak menempatkan Al-Quran sebagaimana fungsi Al-Quran diturunkan. Sebab fungsi Al-Quran diturunkan adalah hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia. Oleh karena itu kita tingkatkan Pak, dari membaca Al-Quran berburu pahala, kita tingkatkan Pak, membaca Al-Quran berburu hidayah. Nah, kalau membaca Al-Quran dengan berburu hidayah, itu artinya kita memasuki dunia keilmuan. Mempelajari Al-Quran maksudnya apa? Nah, itu kita akan masuk pada dunia keilmuan. Nah, itu yang penting. Kalau sudah kita mendapatkan hidayah, laksanakan hidayah itu, laksanakan ajaran itu. Sebab Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim disebutkan, idza amartukum bisai'in fa'tum minhu mastata'tum. Jika telah kuajarkan suatu ajaran dalam urusan-urusan agama, mastata'tum, laksanakan sekuat tenagamu. Maka pada saat ayat turun sedikit demi sedikit Pak, itu langsung Pak diajarkan pada sahabat, dicatat oleh sahabat, diamalkan langsung. Idza amartukum bisai'in fa'tum minhu mastata'tum. Bapak sekalian, nanti jenengan lihat membaca Al-Quran itu pada ayat yang ke-121 ya, 121, bukan 212 loh aku kuali ya, 121. Coba ini ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Nah ya, maaf tapi ini terjemahannya bahasa Inggris. Terjemahannya bahasa Inggris. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, maksudnya Al-Quran, haqqa tilawatih, maka dia akan membaca dengan sebenar-benar bacaan. Saya tidak ngerti jenengan bisanya membaca Al-Quran itu kapan. Maksudnya dalam satu hari itu jenengan bisanya baca Quran itu kapan? Ini iso mari maghrib baca Quran. Pun kata-kata Pak, 3 ayat, 5 ayat saja. Loh Pak, apa kok 3 ayat, 5 ayat? Kok gak sampai berjus-jus? Nah, jangan. Membaca Al-Quran tiap hari 3 ayat, 5 ayat saja, tapi rutin. Dasarnya adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-firmannya itu pada Nabi tidak lebih dari 3 ayat atau 5 ayat. Ben merasuk haqqa tilawatih. Di sini Allah menggunakan kata-kata tilawah.
tilawah itu artinya membaca. Makane ono MTQ, musabakoh tilawatil Quran, artinya perlombaan membaca Al-Quran. Membaca itu penting, sebab dengan membaca itulah kita akan bisa mempelajari lebih lanjut. Dengan membaca Al-Quran kita berpahala, dengan mempelajari Al-Quran kita insya Allah mendapatkan hidayah. Setelah kita melaksanakan hidayah itu, ya, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Itu tahap-tahap, Pak. Membaca berpahala, mempelajarinya mendapatkan hidayah, melaksanakan hidayah mendapatkan keberkahan. Al-Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan, ya. Kita lanjut, ya. Tapi sekalian, menegakkan sholat duha. Kalau di dalam ranah fikih, sholat duha itu termasuk salah satu sholat ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu tegese ora patek ditekankan. Beda dengan tahajud, beda dengan witir. Muakkad sangat ditekankan. Walaupun tidak ditekankan, tapi Rasulullah berwasiat tentang sholat duha ini. Ini Pak, Abu Hurairah kena kasus. Asbabul wurudnya Abu Hurairah ini mendapatkan masalah, mendapatkan kasus. Dia bilang pada Rasul, wahai Rasul, saya ini berat sekali kalau tahajud, berat sekali kalau tahajud. Rasul tanya, lu ada apa kok berat? Iya, sebab saya ini tidurnya malam-malam. Rasul tanya lagi, mengapa kamu tidur malam-malam? Iya Rasul, sebab saya senantiasa mempelajari firman-firman Allah, mempelajari sabda-sabdamu. Cara saiki sinau. Jadi Abu Hurairah itu tidur malam disebabkan sibuk sinau Quran, sinau hadis. Sehingga Rasul, saya berat untuk tahajud. Oh, kalau berat tahajud wis ngene ae. Nah, ini muncullah hadis ini. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Satu. Wa ataini duha, dua. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku Rasulullah memberikan wasiat kepadaku agar aku berpuasa tiap bulan 3 hari. Jadi berpuasa 3 hari dalam setiap 1 bulan. Para ahli tafsir hadis menyebutkan itu puasa yaumul bid. Ono sing berpendapat seperti itu. Tapi juga ada berpendapat wis pokoknya sak wulan itu ping 3. Mungkin 10 hari pertama 1, 10 hari kedua 1, 10 hari terakhir 1, jumlah 1 bulan 3. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Berikutnya, mendirikan sholat duha walaupun 2 rakaat. Kalau dalam hadis ini rakaataini duha, 2 rakaat sholat duha. Walaupun nantinya banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan Nabi itu kalau sholat duha kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 6 rakaat, juga kadang-kadang 8 rakaat dengan 2 rakaat salam. Kalau begitu maka tergantung kesempatan waktu kita. Kalau waktu kita banyak ya mungkin bisa 8 rakaat. Tetapi kalau kita waktunya sedikit cukup 2 rakaat. Tapi sekalian, ini wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Nah, ini terakhir Pak ya, terakhir. Dihidupkan Pak ini. Berdoalah kita pada saat malam hari di dalam rumah kita. Dan ini merupakan sunnah Rasul. Doa pada malam hari Rasulullah di antara doanya itu adalah
Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fima rozaktani. Jujur, sapa sing wis hafal doa ini? Segera dihafalkan. Ini doa Rasul yang diucapkan pada malam hari di dalam rumah. Dalam Musnad Ahmad hadis nomor 22.104. Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Pak nyun sewu, ini pengalaman yang sangat subjektif. Nyun sewu, kula apal donga niki diajari ibu kula, Pak. Kula tasih eling, kula tasih madrasah waktu itu. SD madrasah ya. Padahal niku kula tasih kelas 3 SD. Pas turu ya biyen niku wong tua ku mesti Pak nek anake turu diupuk-upuk, dikeloni Pak. Ya. Terus ayo belajar donga. Kok ngikuti Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fima rozaktani. Jadi diulang akhirnya apa? Hafalnya doa ini tidak diajarkan kiai, tidak diajarkan ustaz, tapi diajarkan ibu saya sendiri. Ini pentingnya ibu-ibu harus hafal doa-doa harian untuk diajarkan dan diamalkan kepada anak-anaknya. Saiki ora ono ibu-ibu ngeloni anake dongeng-dongeng ora ono. Saiki padha iso dongeng dhewe-dhewe. Sebab dongengi karo ngene, Pak. Anake asik main game, ibuke asik main WA. Karo turu wis glodak berarti wis ngantuk. Tapi apine lugur. Ya. Nah, coba dihidupkan, Pak. Dihidupkan doa di malam hari, dan contoh dari Rasul ini Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fima rozaktani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah rumah tanggaku. Salah satu dari kenikmatan hidup adalah rumah tangga yang lapang, rumah tangga yang sakinah. Ya. Wa barikli fima rozaktani, dan berkahilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Sekali lagi Pak, barokah itu penting. Tidak hanya jumlah nominal uang yang banyak yang kita butuhkan, tetapi yang kita butuhkan adalah keberkahan, barokah. Ana wong duwike akeh, kendaraane apik, bojone ayu tapi ora tau guyu ana. Tumpakane Mercy ora tau guyu. Tapi yo ono Pak, tukang becak bendina guyu cekakaan. Iki lho, kebahagiaan itu di mana letaknya ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama wujud mencintai Rasul dengan semangat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kita galakkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, tanda cinta kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan 1-2 pertanyaan, monggo. Wis ora ono, pinter kabeh. Ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang perlu didiskusikan, ini monggo. Kedudukan antara salat duha dengan salat surut, Pak. Oh ya. Tapi sekalian, kalau saya baca atau kita baca dalam Al-Quran surat An-Nisa, ini sementara kita umum dulu Pak ya, umum dulu. An-Nisa ayatnya ayat 103 ya. Lihat cursor Pak ya, lihat cursor ya. Faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka tegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan. Jangan begitu. Sholat itu terikat dengan waktu.
Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan, terikat dengan waktu. Kalau sudah keluar dari waktu maka tidak ada sholat itu. Makanya Pak, ora ono sholat Jumat diajukan Kemis, ora ono sholat Jumat diundur Sabtu. Sebab apa? Terikat dengan waktu. Sekarang kita fokus pada sholat duha. Zaman Rasul untuk menentukan waktu itu menggunakan fenomena alam. Kalau sholat duhur, begitu ada tongkat yang ditegakkan, sholat duhur dimulai apabila bayang-bayang sudah condong ke arah timur. Jadi artinya kalau condong ke timur berarti mataharinya sudah di barat. Tibalah sholat duhur. Karena belum ada jam tangan waktu itu, pabrik belum buka. Berikutnya, jika sholat asar, jika ada tongkat yang ditegakkan, bayang-bayang 2 kalinya benda asli. Jadi dawane bayang-bayang 2 kalinya ini. Tibalah waktu sholat asar. Sholat maghrib, jika langit berwarna merah, datanglah waktu sholat maghrib. Datangnya sholat isya, matahari sudah terbenam, langit warna merah sudah gelap menjadi hitam, berarti datanglah waktu sholat isya. Seperti itu. Nah sekarang Pak, sholat duha sama, Nabi juga menggunakan fenomena alam. Ini jawaban ini nanti di anu Pak ya, jawaban ini diperhatikan dengan baik-baik. Jika ada onta ditambat, ditaleni nanggone patokane, ya. Nah, kemudian onta itu menghentak-hentakkan kakinya, berarti apa? Berarti matahari sudah panas, maka onta bangkit dan menghentak-hentakkan kakinya. Tibalah waktu sholat duha. Nah sekarang ini sudah ada jam tangan, banyak kemudian teman-teman kita itu meneliti, jika ada onta ditambat di depan rumah di pagi hari, diem saja ontanya itu. Kalau nanti onta sudah menghentak-hentakkan kaki, nah itu waktunya sholat duha. Ternyata menghentak-hentakkan kakinya onta itu antara jam 9 sampai jam 10. Jadi waktu sholat duha yang paling baik adalah antara jam 9 dan 10. Itu waktunya sholat duha yang baik. Nah, tetapi kemudian pendapat ulama, ini pendapat Pak ya, bukan dalil lagi nih, ini pendapat. Sholat duha itu dilakukan pada saat matahari sudah nyata-nyata muncul. Sudah nyata-nyata muncul, gitu ya, sholat duha. Tetapi kalau jenengan berburu waktu yang afdol, ya jam 9, jam 10 tadi, walaupun mungkin jam 6, jam 7 kita bisa sholat duha. Sekarang syuruk, apa sih syuruk itu? Syuruk itu artinya permulaan duha, permulaan duha. Syuruk itu pada asalnya adalah Rasulullah menyebutkan, jika ada orang itu sholat sholat subuh ya, dia kemudian wirid doa macam-macam, kemudian muncul matahari, pertama muncul matahari, nah dia sholat di situ. Nabi mengatakan sempurna, 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 tamah, 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 sempurna. Nah, bahkan dikatakan sebagai orang yang mempunyai pahala segede pahala umroh. Nah, Bapak sekalian, tetapi hadis ini berderajat dhaif. Tapi masruk. Masruk itu tegese nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tentang sanadnya sahih atau tidak, inilah yang menjadi perdebatan. Ono sing ora usah sholat suruk,
ono sing menegakkan sholat syuruk. Tetapi Pak, jangan sampai kita sholat syuruk itu sebelum munculnya matahari, sebab nantinya terhitung sholat sunnah setelah subuh itu. Jadi tunggu sebentar sehingga matahari betul-betul kelihatan. Itu sholat syuruk namanya. Jadi kalau dengan apa kedudukan syuruk dan duha? Kalau duha zaman Nabi, begitu unta menghentak-hentakkan kaki, itulah waktu sholat duha. Ya, jadi itu Pak ya, perbandingannya begitu. Cukup? Nah, kalau cukup, kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.